And last but not least, Group C, led by Japan and joined by Australia, Saudi Arabia, Bahrain, China PR, and Indonesia. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. We did a lot for the wins. Came in a drop on the 10. Now we on top once again. Yeah. Hey, I had to tighten the plan. I got it right in the end. Now we on 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya. Dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Indonesia. Kabar terbaru dari Abang Jai guys. El Capitano, pemain timnas Indonesia ini yang berlaga di Serie A menjadi sorotan media-media Eropa tentang kepiawaiannya menjaga lini pertahanan Venezia di Serie A dari gempuran-gempuran predator-predator, striker-striker tim lawan. Bahkan banyak sekali predator-predator tim lawan yang akan menciptakan gol dibuat frustasi oleh Bang Jai. Gimana keseruannya? Kita simak video berikut ini. Di era kepemimpinan Erick Thohir, PSSI memang menggembar-gemborkan soal peningkatan kualitas. Dari kompetisi domestik, pembinaan, SDM, perwasitan, hingga tim nasional tidak luput dari perhatian. Dan berbicara soal tim nasional, sudah pasti program naturalisasi gak akan bisa dilepaskan. Nah, salah satu pemain yang benar-benar bisa dibilang anugerah adalah Jesus. Ya, proyek naturalisasi yang melibatkan Jesus merupakan salah satu langkah awal Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, yang mana harus diakui kalau level Jesus memang berada di kategori grade A untuk timnas Indonesia. Nah, semua tahu meskipun Venezia tergolong sebagai tim gurem di Serie A, akan tetapi penampilan Jesus selalu mampu mencuri atensi dari pekan per pekan. Terbaru di laga versus AS Roma, Bang Jai yang kembali didapuk sebagai kapten mampu bermain apik baik sebagai back ataupun pemimpin. Hal yang kemudian mendapatkan notis dari Paulo Dybala, sang pencetak gol tunggal kemenangan 1-0 AS Roma di laga tersebut. Selain itu, apa yang ditampilkan Jay termaksud mengantongi top skor sementara Roma musim ini, Artem Dovbyk. Pada akhirnya diketahui juga membuat AC Milan merasa tambah yakin kepada pemain 24 tahun ini. Di sisi lain, ada berita soal Emil Audero yang melakoni debut bersama Palermo, di mana Emil yang memang dikabarkan akan segera dinaturalisasi, seolah memberi pesan tersirat kepada Martin Paes jika ia siap jadi penantang posisi kiper inti timnas Indonesia usai tampil apik dengan beberapa penyelamatan penting. Jelas di luar dari hal apapun, ini adalah sesuatu yang positif bagi timnas Indonesia secara umum. Bangja guys. Seperti Juventus, AS Roma kewalahan menghadapi Venezia guys. Dengan rangkaian agenda timnas yang semakin dekat, udah pasti setiap pemain ingin memberikan yang terbaik, yang mana salah satunya adalah dengan bermain bagus di klub. Dan sosok Jesus memang menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang benar-benar konsisten penampilannya. Yap, harus diakui meskipun Venezia tergolong tim gurem di Italia, tapi level Serie A tetaplah Serie A, dan Jay boleh jadi harus bangga karena ia menjadi pemain yang tiap minggu rutin melawan pemain-pemain terbaik yang ada di sana. Tentu sebagai pemain, apalagi pemain yang masih tergolong muda, menit bermain adalah sesuatu yang mutlak untuk didapat. Itulah kenapa Jesus dinilai mengambil keputusan yang tepat untuk bertahan di Venezia, kendati banyak tim yang mengincarnya, entah itu di bursa transfer Juni lalu ataupun Januari kemarin. Memang di Serie A, Venezia adalah tim yang tergolong lemah, tapi itu nggak masalah untuk Jay karena kembali lagi, yang terpenting adalah bisa mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi Serie A yang masuk kategori 5 liga terbaik. Wow, luar biasa sekali Bang Jai ini guys. Alhamdulillah kita punya pemain belakang seperti Jay Inces. Dipantau langsung oleh Ibrahimovic guys.
Strength endures, more is spirit in his core. Holding the line, always giving more from the archipelago. Yap, di musim ini, sampai narasi ini ditulis, C tercatat udah tampil di 22 laga Serie A. Bahkan dirinya bisa dibilang adalah pemimpin di lini belakang tim saat ini. Dan setelah kemarin didapuk menjadi kapten utama, kini di laga terbaru melawan AS Roma, C kembali dipercaya jadi kapten. Nah, meskipun Venezia harus kalah 0-1 lewat penalti Paulo Dybala, lagi dan lagi penampilan CSS mampu menarik atensi banyak pihak termasuk sang bintang utama Roma, Paulo Dybala. Yap, di laga tersebut, C tercatat mampu mencatat akurasi passing sebesar 89%. Kemudian J juga mampu mengirim progresi umpan ke final third sebanyak 3 kali. Lalu dari sisi defense, C mampu melakukan 2 tackle sukses, 1 blok, 4 clearance, 1 heading clearance, 2 intercept, 9 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Yap, sebuah statistik cukup oke, yang mana itu sejatinya memang hampir setiap pekan J lakukan. Dan diketahui itu semakin membuat AC Milan merasa tambah yakin sama pemain yang satu ini. Terlebih di laga tersebut, C sukses mengantongi top skor sementara Roma, Artem Dovbyk, yang musim ini udah mencetak 13 gol dari 32 pertandingan di semua ajang. Hal yang kemudian juga membuat CSS kembali mendapatkan pujian dari media Italia, Tutto Venezia Sport. Dovbyk menimbulkan banyak masalah untuk Venezia. Namun pada akhirnya pemain Indonesia itu berhasil mengatasinya dengan baik dalam satu atau cara lain. Demikian bunyi penilaian Tutto Venezia Sport terhadap penampilan CSS di laga versus AS Roma. Dinotis oleh Dybala guys, dari AS Roma guys, Bang Jai. Penuh karisma memang Bang Jai guys, luar biasa sekali. Sementara itu, adapun kabar lainnya datang dari Emil Audero Mulyadi. Yap, Emil memang kabarnya adalah salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama Ciro serta Mauro di akhir Februari nanti ataupun awal Maret nanti. Dan setelah menjalani paruh musim yang sulit bersama Como, akhirnya Emil yang dipinjamkan ke Palermo langsung diberikan kepercayaan tampil. Yap, dalam laga melawan tuan rumah Spezia. Gawang Emil sayangnya harus jebol 2 kali di masa injury time dan gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang udah dibuat. Meskipun begitu, secara umum penampilan Emil di laga ini harus layak dipuji, sebab sepanjang laga Palermo asli beneran digempur habis-habisan. Tercatat Spezia mampu melepas total 31 shots dan mendapatkan 6 big chance. Namun dari semua itu hanya 2 yang masuk ke gawang, itu pun di menit 90+2 dan 90+5. Tentu saja Emil sendiri seperti sedang mengirim pesan ke Martin Paes, kalau ia benar-benar akan jadi pesaing serius untuk posisi kiper inti di timnas andai sukses dinaturalisasi. Dan sejatinya kalau itu benar adanya, tentu itu adalah hal yang positif bagi timnas, karena pastinya tiap pemain akan menunjukkan semua yang terbaik untuk merebut posisi starting line up di skuad asuhan Patrick Kluivert. Ya, setidaknya Emil bisa membackup Martin Paes ya guys, nanti andai kita bisa lolos ke Piala Dunia, pastinya lebih bagus lagi di bawah mister gawang kita guys. Yap, terlepas dari apapun, sejatinya persaingan di tim itu adalah hal yang normal dan malah bagus. Karena ya tadi, kalau pemain merasa nggak ada saingan, maka ia akan terkesan santai. Karena mau main jelek pun, bakal tetap jadi inti. Ya kalian tahulah maksud Mimin. Dan kembali lagi keberadaan pemain-pemain seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar, dan nantinya Ole, sungguh-sungguh dirasa berkah. Ditambah sudah pasti, Kapten J yang Mimin sampai gak tahu lagi mau muji gimana. Intinya, secara kelengkapan skuad untuk bulan Maret, tim Garuda seharusnya bisa meraih hasil terbaik yang ditargetkan. Walaupun di laga versus Australia, Justin dan Ragnar gak bisa main karena akumulasi. Tapi nggak apa-apa, lini belakang kita bisa terbilang masih oke. Apalagi ada kemungkinan Elkan Bagot bakal balik lagi. Mengingat pasca cedera, pemain ini selalu tampil reguler di Blackpool, pun di lini tengah. Meskipun Ragnar gak bisa main pas di Sydney, kita masih punya pemain-pemain yang bisa mengisi posisi tersebut. Walaupun pastinya kehilangan Ragnar tetap akan berpengaruh. Pokoknya semangat terus para punggawa Garuda, tunjukkan di level klub kalau kalian bisa perform. Dan buat Kapten J, Mamma Mia Lezatos. Nah, itulah tadi guys cuplikan video tentang Abang Jai guys, El Capitano, salah satu pemain belakang timnas Indonesia yang menjadi kapten bahkan
di timnas Indonesia. Debutnya di Serie A luar biasa sekali. Banyak sekali klub-klub Serie A yang mengincar bahkan memantau dari pergerakan Abang Jai ini guys. Bahkan nilai transfernya digadang-gadang bakal menjadi yang terbesar di timnas Indonesia. Kalau andai saja nanti Bang Jai bisa pindah klub di AC Milan ataupun Juventus guys. Semoga Bang Jai sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Doa dan harapan kita semua untuk timnas Indonesia agar bisa meraih hasil-hasil positif nanti di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena Indonesia sendiri akan melakoni 4 laga yang tersisa di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini, yaitu nanti di bulan Maret kita akan menghadapi Australia dan Bahrain. Bahkan poin kita saat ini mendapatkan 6 poin, itu adalah poin yang cukup bagus untuk tim sekelas ASEAN bisa berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena persaingan ketat di grup C, yaitu Australia, Indonesia, Bahrain, dan Cina, Saudi Arabia, semuanya itu nilai poinnya merata guys. Hanya Australia yang mempunyai poin 7, sedangkan yang lainnya itu poinnya 6. Jadi kesempatan untuk mendampingi Jepang nanti langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka untuk semua tim. Tentunya timnas Indonesia tidak akan menyia-nyiakan ini. Kita harus bisa mengambil poin maksimal di sisa laga yang tersisa ya guys. Dukung terus timnas Indonesia, tak akan pernah lelah. Jauhi judi online, karena judi online bisa merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Doa yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia ya guys. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Terciptanya tekanan, Tom Hay, JSZ! Di Midin Stadium Vietnam, pasukan Garuda mengepakkan sayapnya begitu tinggi. JSZ, Anda memang layak menjadi bintang, tampil tepat dengan timing luar biasa. Headingnya tidak mampu digapai oleh